Waalaikumsalam. Selamat sore Bu Arti, teman-teman semuanya. Salam. Pak Ripto. Pak Didit sama Ibu Bapak semuanya. Baik Ibu dan Bapak, hari ini pertemuan yang kelima. Pertemuan yang kelima di buku Pedoman Guru pada hari ini tanggal 17 Juni tahun 2022. Selama hampir 2 jam ke depan kita bersama Ibu dan Bapak untuk belajar pada materi yang kelima ini. Seperti itu. Materi kelima, Bu Harti, hari ini materinya adalah Canva. Desain cover dengan bantuan Canva, begitu Bu Harti. Nah, saya yakin teman-teman Pak Hasanuddin, Pak Narko, Pak Rupto, Pak Jatmiko, Pak Fajar, Pak Arimurti, begitu nggih, Pak Sakroni, kemudian Pak Narko, Pak Dodi, Bu Karsukmia. Saya pikir, saya yakin sudah mahir Ibu dan Bapak menggunakan Canva. Terlihat dari wajahnya menunjukkan pakar-pakar IT ini seperti ini. Kursinya Pak Hasanuddin hampir punya saya Pak Hasan. Sama ini Pak Hasanuddin, tapi saya tutupi ini biar nggak kelihatan. Gamer Pak. Gamer betul. Jadi berarti jadi untuk hari ini kita materinya Canva. Nanti teman-teman rencana sih kalau biasanya barangkali teman-teman masuk dengan Gmail-nya seperti itu nggih. Monggo kalau mau mencoba masuk dengan pendaftaran dengan akun Microsoft seperti itu. Baik. Ibu Harti, pripun untuk hari ini langsung materi bentar Canva, nanti biar hari ini banyak praktek barangkali. Nanti kita langsung tunjukkan hasilnya saja, kan saya yakin teman-teman kreatif begitu. Jenengan pernah Canva, Bu? Kalau boleh, saya mengikuti saja. 23. Oh iya ya, siap. Canva online. Baik. Ibu dan Bapak, Bu Harti double 3, mohon izin. Teman-teman di sahabat Dolma ini yang non sewu yang belum pernah menggunakan Canva, mohon izin untuk raise hand. Pak Narko, Pak Hasanuddin nggak percaya saya. Betul Pak Hasanuddin, belum pernah. Belum pernah, biasanya pakai Corel, Pak. Oh, pakai Corel, siap. Berarti yang lain pakar-pakar Canva, alhamdulillah, karena memang banyak pelatihan Canva begitu ya. Di beberapa bulan kemarin ada beberapa komunitas menyelenggarakan pelatihan Canva seperti itu. Baik, mohon izin untuk share layar ya Bu Harti. Baik Ibu dan Bapak, sudah tertampil di layar J. Mohon izin share layar Pak Hasanuddin. Sebagai kewajiban terlebih dahulu, nanti kita teman-teman saya yakin banyak prakteknya ini. Seperti itu. Ibu dan Bapak itu tidak bermaksud untuk menggarami air laut seperti itu J. Tidak bermaksud menggarami air laut seperti itu. Ibu dan Bapak saya yakin sudah. Ini ada musik dari mana? Saya lupa. Oh, dari Canva-nya aja. Bentar Ibu dan Bapak. Nanti Bu, aku ditinggal. Baik, tidak bermaksud menggarami air laut Ibu dan Bapak yang sudah terbiasa menggunakan Canva. Boleh kok desain cover nanti selain pakai Canva juga boleh Pak Hasanuddin. Pak Hasanuddin yang mahir di Corel, silahkan. Pak Narko misalnya mahir di Paint, monggo, atau yang lain mahir di aplikasi yang lain juga silahkan. Ini hanya mengantar bahwasanya Ibu dan Bapak menggunakan aplikasi Canva seperti itu. Biasanya kita sering mendengar jangan melihat seseorang dari covernya, itu begitu. Karena cover itu belum menunjukkan apapun. Ya, itu peribahasa yang sering kita dapatkan. Nah, tetapi khusus untuk penilaian angka kredit Ibu dan Bapak, dibalik covernya yang bagus. Nah, seperti itu. Dalamnya bagaimana? Dengan harapan cover yang baik,
dalamnya misalnya ada kekurangan sedikit, tolong seperti itu. Harapannya begitu nggih, teman-teman nggih. Jadi sudah melihat cover-nya terlebih dahulu, sudah menarik terlebih dahulu, dan sehingga yaudah lolos. Harapannya begitu kalau memang tujuan Bapak Ibu untuk kenaikan angka kredit. Cover tidak harus resmi dengan logo Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di bagian tengah, seperti itu, seperti cover tesis, cover skripsi, begitu atau disertasi. Boleh Ibu dan Bapak kombinasi dengan gambar apapun yang tentu saja menunjukkan kekhasan materi panjenengan. Dan jadi ketika Ibu dan Bapak melihat covernya ini, oh diakui. dalamnya dianggap bagus seperti itu. Bisa untuk modul selain buku untuk pegangan guru ngoten nggih. Sama modul pun sebisa mungkin jangan hanya logo Jawa Tengah di tengah kemudian modul tulisannya modul kelistrikan misalnya untuk semester. Nah, untuk semester itu wajib ya Ibu dan Bapak. Kalau enggak ada itu kadang-kala ada penelitian yang teliti tolak juga. Untuk semester dasar kelas 10 tahun pelajaran 2022-2023 itu wajib ada seperti itu nggih. Jangan lupa untuk semester berapa, kalau buku pedoman guru kan untuk tahun begitu nggih. Itu istilahnya untuk modul seperti itu. Untuk diktat juga sama Ibu dan Bapak. Bikin cover seperti ini kemudian dijilidkan. Dijilidnya juga yang bagus boleh, jilid lem juga boleh. Nah, jadi harapannya cetaknya cetak yang bagus. Harapannya dengan pembuatan cover yang baik, teman-teman melihat covernya sudah senang begitu nggih. Sudah berjuang sekali nih Ibu dan Bapak membuat cover, dijilidkan dan seterusnya. Dan baik, berbagai tool untuk membuat cover banyak. Ibu dan Bapak juga silahkan mau menggunakan tool apapun. Saya mengizinkan pakai Classic Corel boleh, pakai pen misalnya boleh, pakai Canva boleh, atau pakai aplikasi yang lain. Bagi yang sudah expert, boleh deh Ibu dan Bapak sambil mendengarkan, sambil membuat desain, silahkan. Oke. Ada beberapa 3 hal yang kita bahas, kewajiban kita untuk menampilkan PPT. Yang pertama adalah mengenal Canva, manfaat Canva, fitur-fitur Canva. Kemudian bagaimana cara penggunaan Canva untuk membuat cover buku pegangan guru, cover modul, cover diktat, cover best practice, cover PTK. Nah, tapi sebetulnya bukan hanya cover saja ya, tidak hanya cover, tapi yang lain juga bisa Ibu dan Bapak. Dan tool ini yang saya beberapa kali pakai, udah lama juga nih saya tidak pakai sebetulnya, udah 1 tahun lebih tidak pakai ya. Ini banyak sekali untuk YouTube bisa, kita lihat nanti untuk apa saja ya. Baik, dan Bapak, ini tampilan halamannya. Canva ada 2, Ibu dan Bapak. Canva yang biasa dan Canva yang pro begitu. Saya katakan yang pro ini bagi pendidik ini mempunyai dari Canva ya penjelasannya Ibu dan Bapak mempunyai hak untuk menjadi pro ketika Ibu dan Bapak mendaftar di Canva tersebut. Mendaftar di Canva tersebut gitu nggih. Lampirannya biasanya SK mengajar boleh, kemudian sertifikat pendidik juga boleh. Seperti itu nggih. Nanti mendaftar dulu, check up, mendaftar, kemudian nanti ada jawaban maka dijadikanlah Canva itu menjadi pro seperti itu nggih. Oke. Ini keterangannya Ibu dan Bapak. Canva bisa digunakan untuk mendesain grafis dari merek, konten visual, grafik media sosial, poster, pamflet, atau yang Ibu dan Bapak sering sekarang berkembang poster atau flyer dan lainnya begitu deh. Dan itu tersedia digunakan di browser panjenengan semuanya. Kemudian panjenengan bisa unduh dalam berbagai bentuk, bisa PDF, gambar, PNG, video, dan seterusnya begitu nggih. Jadi intinya adalah sebagai platform desain grafis untuk berbagai aneka macam ini diunduh dalam berbagai versi seperti itu atau bentuk. Nah, Ibu dan Bapak untuk memulainya, Ibu dan Bapak masuk di
https://canva.com/education. Jadi ditambahi education ya Ibu dan Bapak. Ditambah education, monggo kalau yang mau sambil berpraktek enggak apa-apa. Harus ada /education-nya. Gitu. Selanjutnya, kalau sudah masuk Ibu dan Bapak, ini mendengarkan saja atau praktek ya Pak Narko pangapunten? Halo Pak Narko. Mendengarkan dulu, Bapak. Mendengarkan dan Praktek atau mendengarkan? mendengarkan sambil buka itu Halo. apanya. Halo, nggih. Halo, Pak. Nggih. Halo, Pak. Oke, lanjut ya Ibu dan Bapak ya. Ini praktek Nggih. atau saya tampilkan PPT-nya dulu ya Ibu dan Bapak? PPT-nya dulu Teman-teman enggak saya apa-apa. kan bisa nih. Ambilkan PPT-nya dulu, Pak. Pak Hasanuddin masih mendengar suara saya? Masih. Halo Pak Hasanuddin. Halo. Masih, Pak. Masih. Halo Pak Hasanuddin mendengar suara saya? Ya, Siap, masih Pak Didit. ditampilkan PPT-nya dulu, Bapak. Pak Didit. Pak Ali mendengar Ya. suara saya Pak Ali? Mendengar, Dengar, Pak. Bapak. Dengar. Oh iya sebentar, tadi saya ngemut Dengar. lupa ya. Ya, oke sebentar. Baik. Baik, mohon izin saya tampilkan. Tadi sorry, mohon maaf saya ngemut. Nuwun sewu, ini sambil praktek langsung atau tampil PPT saja dulu Ibu dan Bapak? PPT Tampilkan saja dulu, Bapak. Oh gitu ya, karena saya yakin Ditampilkan PPT-nya dulu. ya saya yakin sudah expert betul. Baik, mohon izin ya Bapak Ibu ya. Pak. Baik. Ibu dan Bapak masuk di link ini Ibu dan Bapak www.canva.com/education. Ada education-nya nggih. Baik. Sekarang dimanfaatkan Canva Ibu dan Bapak. Ternyata PPT-nya ada musiknya nih Pak Nanang. Siap. Dari Pak Nanang ini kebetulan. Berikutnya manfaat Canva Ibu dan Bapak. Yang pertama, manfaat Canva yang pertama Ibu dan Bapak untuk membuat logo. Mudah kok Ibu dan Bapak, tinggal ambil satu, kemudian logo itu diganti nama, bisa ditempel-tempel nama jenengan, foto jenengan, dan seterusnya. Bisa logo apapun. Oke, punya. Nanti ada klasifikasinya, logo hotel, logo butik, dan seterusnya. Nah, keenakan di Canva ini, seperti biasa aplikasi yang lain adalah ada template-nya Ibu dan Bapak. Jadi kita tinggal ganti dengan cara ngetik, begitu aja lah. Misal gampilnya ngonten Ibu, misalnya ada tulisan Roron, nah diganti aja misalnya dengan Resta misalnya, dan seterusnya. Ditempeli gambar monggo dan seterusnya. Ngonten nggih. Itu untuk yang pertama yaitu logo. Yang kedua poster, flyer untuk kegiatan panjenengan misalnya MGMP misalnya. Monggo dibuat saja. Template-templatenya sudah macam-macam, sudah diklasifikasikan berdasarkan hobinya. Ucapannya juga ada, selamat ulang tahun misalnya, tinggal panjenengan ganti saja ucapan selamat ini, tinggal diklik, tinggal diganti tulisannya, begitu nggih. Ini untuk poster. Berikutnya yang ketiga, untuk cover buku. Nonton nggih. Ini termasuk cover kita tadi, BPG-nya. Cover modul juga bisa, cover diktat juga bisa, dan yang lainnya. Yang berikutnya, feature image blog. Apabila panjenengan masih mengaktifkan blog-blog panjenengan, ini bisa dimanfaatkan Ibu dan Bapak di Canva. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, infografis bisa digunakan. Jadi tinggal diklik aja nih tampilan Canva ini, Bu, nanti. Selanjutnya newsletter. Jadi Ada juga. Selanjutnya adalah thumbnail YouTube. Ini yang suka pakai YouTube. Sama, juga tinggal ditempel saja sih Ibu dan Bapak. Dan lain-lain ya Pak, Ibu dan Bapak aja. Baik. Fitur-fitur Canva Ibu dan Bapak selanjutnya. 8.000 plus template untuk berbagai jenis konten visual disediakan oleh Canva.
syaratnya tinggal jenengan daftar saja sebagai pendidik, nanti otomatis sudah bisa begitu nggih. Ratusan icon dan ilustrasi juga disediakan, tinggal copy tempel begitu Ibu dan Bapak nggih. Untuk unggah gambar, video dan audio juga bisa. Ngoten nggih. Lanjut Ibu dan Bapak. Customisasi teks. Jadi teksnya mau dibuat tulisannya beraneka begini. Tinggal teks, customisasi nanti tampilan-tampilan apa yang panjenengan ingin tampilkan di teks itu. Gaya atau stylenya. Tinggal panjenengan klik gaya di sebelah kirinya nanti ya. Di menu sebelah kirinya ada teks, unggahan, elemen ini. Menunya di sebelah kiri Ibu dan Bapak di Canva. Audionya juga ada Ibu dan Bapak. Pilihan background yang bervariasi. Tinggal ambil tempel. Intinya begitu Ibu dan Bapak. QR code juga ada, disediakan Canva. Lumayan ya Ibu dan Bapak. Baik. Jadi manfaatnya gampang, banyak, fiturnya juga banyak. Mohon izin nggih masih. Cara menggunakan Canva. Mohon izin loh Bapak Ibu. Baik. Yang pertama, Canva itu dari Canva umum menjadi education. Tadi sampai /education maka akan muncul Canva Education. Yang kedua membuat desain, kemudian masukkan elemen-elemennya, gambarnya, tulisannya, dan seterusnya. Kemudian teksnya diedit, gayanya, stylenya, fontnya, seperti itu, baru di download. Ya. Jadi ada 4 langkah nanti kita dalam membuat dan menggunakan Canva. Seperti itu. Selanjutnya Ibu dan Bapak, kita masuk yang pertama. Langkah-langkah menggunakan Canva yang terakhir adalah diunduh. Kalau sudah jadi, ditempel sebentar itu cetak, tinggal diunduh. Hasilnya berbagai versi. Ada, PNG ada, PDF ada, begitu. Selanjutnya, bagaimana membuat Canva Education? Jadi Canva menyediakan layanan khusus untuk pendidik dengan jalan panjenengan harus daftar dengan menyertakan identitas diri. Kalau misalnya identitas takut menyebar, Bapak mungkin bisa menggunakan identitas lain yang sepertinya dianggap masih safety begitu ya. Apa ya Ibu Bapak misalnya? Misalnya SK mengajar misalnya, sertifikat pendidik misalnya. Itu kan terupload barangkali lebih aman begitu nggih. Daripada KTP dan seterusnya, ngoten nggih. Baik, langkahnya Ibu dan Bapak masuk di www.canva.com/education. Nanti akan tampil seperti ini. Ngoten nggih. Kemudian panjenengan pilih mendaftar dengan Google atau mendaftar dengan Microsoft. Seperti beberapa tahun yang lalu saya menggunakannya Google Ibu dan Bapak mendaftarnya. Saya juga belum mendaftar dengan Microsoft, nanti kita coba bareng-bareng, tidak apa-apa. Tinggal klik saja, daftar dengan Google misalnya, atau dengan Microsoft, diklik saja Ibu dan Bapak. Masukkan akun panjenengan, ini pakai akun Dolmen, berarti Microsoft-nya pakai Dolmen, beserta kata sandinya. Mulai gratis. Setelah itu akan mendapat konfirmasi untuk melakukan pendaftaran Canva-nya. Dan pilih untuk guru. Kalau ini nggak praktek memang agak itu ya enggak apa-apa. Pilih untuk guru, kemudian mulai verifikasi sekarang. Ada pilihan-pilihannya. Mengisi Bapak tadi yang saya sebutkan, identitas panjenengan, alamat kontaknya, dokumennya,
tadi siapkan, boleh, monggo yang aman. Gak usah gugup deh, dan Bapak. Kemudian sudah di-upload di sini. Ada pertanyaan dari kelas berapa? Kemudian lanjutkan. Kirim undangan bisa dilewati juga bisa. Kalau Ibu dan Bapak nggak paham, dilewati saja. Oke. Setelah itu buka email. Setelah buka email dapat konfirmasi bahwasanya permohonan pendaftaran Canva untuk pendidikan, Canva for Education, berhasil dikirim. Seperti itu, menunggu 48 jam. Tapi sepertinya tidak 48 jam, sebentar juga langsung dikirim konfirmasinya. Seperti itu. Ngaten ya? Oke. Baik, selanjutnya. Membuat desain pertama. Monggo Ibu dan Bapak, kalau sudah masuk, kemudian mendaftarkan, yuk sekarang kita bareng-bareng membuat desain pertama kita. Masuk. Dan kita masuk, misalnya mau buat apa ya Ibu dan Bapak di sini menunya nih. Presentasi, klik saja presentasinya. Flyer, klik flyernya. Seperti itu ya. Pemasaran, klik pemasarannya. Oke. Misalnya cover buku. Di search engine, diketikkan cover buku. Kemudian template-nya muncul. Gitu ya. Ini template-template yang ada. Kita klik pilihannya, nomor 3 misalnya. Oh, saya suka yang mana ya? Gitu. Oh, nomor 3 deh, saya buka. Klik nomor 3. Misalnya ya, Bu. Ya. Klik. Nah, kemudian di edit teksnya. Nih, Bapak Ibu. Tinggal di buku pedoman tadi yang di sini diklik-klik. Yang ini dasar-dasar pembukaan ini klik-klik. Nah, nanti ganti judul buku pedoman guru misalnya. Modul misalnya dan seterusnya. Tinggal diklik saja nanti, tinggal diketik saja sudah menyesuaikan Pak Ibu dan Bapak. Dan teksnya diedit. Nah, setelah ketik dasar-dasar pembukaan ini kan tadi aslinya. Kalau sudah tampil, tinggal diklik tulisan dasar-dasar pembukaan diperubah menjadi buku pedoman guru. Diedit boleh, di garis tahun pelajaran ditambahi juga boleh. Kemudian ini kotaan ini tinggal diganti Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah. Ini tinggal diklik diganti oleh Nanang Abdullah misalnya. Oleh Bapak Sunarko misalnya. Intinya tinggal diklik saja Bapak Ibu. Selanjutnya, memasukkan elemen tambahan Ibu dan Bapak. Ini beberapa penyedia yang ada di Canva yang panjenengan bisa manfaatkan. Ini kan tadi sedang desain ini ya Ibu dan Bapak. Kita tambahkan elemen-elemennya. Ini, kalau sudah kita unduh hasil desain kita dengan format file yang panjenengan inginkan. Ini misalnya sudah barang jadi, tinggal unduh. Ini Bapak. Klik unduh. Ini ada PNG. Kalau mau ganti format, tinggal klik bawahnya saja. Tinggal unduh. Ya. Maka hasil unduhan sudah cover panjangnya. Lumayan ya, 5 menit kelihatannya selesai Bu ini. Oke, ternyata membuat cover dengan template yang sudah ada. Tinggal diklik tulisannya, ganti judulnya. Begitu Ibu dan Bapak. Kelihatan ya. Oke. Terima kasih. Semoga bermanfaat untuk desain cover Canva ini. Untuk presentasi kita hari ini Ibu dan Bapak. Hai, Ibu dan Bapak. Ada yang ingin dulu, monggo. Bu Nur sudah terbiasa buat Canva ya? Dengan Canva ya?
Bu Nur Arliana? Sudah pernah Pak menggunakan, cuma Alhamdulillah. mendesain ringan-ringan saja, enggak Ya, yang boleh. Nggih. Nah. Siap. Pak Sunarko pripun sambil berpraktek ini? Dalam Pak Ya, Didit. Pak, ini baru mau daftar, Pak. Oh, siap, monggo, enggak apa-apa. Karena memang teman-teman saya yakin sudah expert ini untuk ini Canva ini. Ini kok berubah menjadi Pak Dodik ini? Pak Dodik atau Pak Fajar ini? Pak Dodik nggih. Oke, Pak Dodik, monggo Pak Dodik. Baik, Ibu dan Bapak, Pak Ali juga silahkan untuk pertemuan kita hari ini Canva, begitu nggih. Nggak perlu dipraktekkan oleh saya nggih, saya malu nih kalau mempraktekkan karena sudah pinter-pinter. Ngoten, nggak perlu nggih. Atau silakan Bapak Ibu monggo kalau mau sambil hari ini ambil latihan untuk pendaftarannya dulu bagi yang belum. Bagi yang sudah ya sambil diklik-klik untuk membuat cover modulnya itu, cover BPG-nya mohon maaf nggih Ibu dan Bapak. Bu Harti wonten masukan monggo, mohon izin. Sama Pak Didit, saya kira teman-teman sudah expert kalau mau menggunakan yang lain selain Canva juga monggo. Saya dulu Canva, sekarang migrasi ke My Poster itu. Oh iya. Tapi yes, monggo, siap. semuanya monggo. Yang penting berkarya. Siap. Nggih, mohon izin Bu, Canva yang hari ini kita Baik Ibu dan Bapak, ada yang ingin didiskusikan dulu? Kemarin barangkali ada yang mentoring di sana, di tempat Ibu dan Bapak ke dapur untuk mentoring dan kebetulan Ibu dan Bapak nderek begitu. Silahkan. Kalau ada yang didiskusikan, monggo. Izin Pak Didit. Monggo Pak Sanudin, silakan Bapak. Terima kasih atas materi ini, sesuatu yang baru buat saya. Cuman ini saya mau masuk harus daftar dulu. Dan daftar juga bisa Pak Din. Gitu. Iya, Jadi yang ingin saya tanyakan, dan tadi sebenarnya saya menarik sekali. Artinya itu desain berarti kan semacam auto desain ya Pak Didi. Nah, artinya tanpa harus banyak langkah, tapi desain yang kita inginkan bisa jadi. Dalam hal ini yang ingin saya tanyakan adalah di beberapa karya ilmiah itu template cover itu sudah ditentukan. Kadang saya mau berkreasi bikin cover karya ilmiah itu takut Pak Didik, jangan-jangan malah disalahkan. Seperti misalnya tesis itu kan sudah pasti seperti itu, template-nya harus mengikuti itu. Bahkan logonya dibuat berwarna pun tidak boleh, kadang seperti itu. Nah, sehingga kadang untuk tema ini kita menyesuaikan template. Dan yang ini saya tanyakan adalah bagaimana menentukan tema agar sesuai dengan publikasi yang kita inginkan, misalnya dari warna, dari apa ya, model-model yang kita tampilkan, sehingga itu menampilkan kesesuaian dengan tema dan tidak hanya menarik, tapi ada makna filosofinya atau apa ya yang mengaitkan cover itu dengan isinya begitu. Itu mungkin pertanyaan dari saya. Terima kasih Pak Didi. Baik. Terima kasih Pak Hasanuddin. Bu Hartini, jago ini, mengambil tema yang harus ditonjolkan itu apa ini. Ada filosofinya begitu Bu Harti. Kalau saya yang penting berwarna, apa yang ada di kegiatan itu tak tampilkan begitu Pak Din. Saya pernah begini Pak Din, pernah punya pengalaman begini waktu tahun 2007-2008. Itu saya sering ditugasi membuat proposal. Saya sepakat dengan yang disampaikan Pak Didit bahwa menurut saya memang cover itu menjadi salah satu kunci agar apa yang kita buat itu paling tidak yang kita kirimi itu tertarik dulu. Nah, ketika itu saya membuat cover itu malah disalahkan Pak Didit. Jadi, tapi kesalahannya itu karena saya memasang logonya. Jadi
saya agak sedikit mengadopsi beberapa cover-cover yang ada di PSMK waktu itu. Jadi misalnya ada buku pedoman atau ada semacam petunjuk teknis, itu ada cover-cover yang menurut saya juga menarik. Nah, dalam hal ini saya mencoba mengadopsi itu, tetapi ketika proposal itu saya kirim mintakan pengesahan di tingkat kabupaten, itu malah disalahkan. Oh jangan, logo ini tidak boleh digunakan. Misalnya ini kan atas nama sekolahan, jadi jangan menggunakan logo dinas pendidikan. Jadi ada penggunaan logo yang sudah ditentukan ya, dari Kemendikbud, baik itu areanya, artinya misalnya logo Kemendikbud ya jangan digunakan atas nama sekolahan, harus punya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Yang kedua, tata letaknya itu saya sudah pernah di proposal saya ditolak gara-gara saya, menurut mereka itu salah meletakkan logo. Seharusnya kalau memang logo Dinas Pendidikan Kabupaten itu letaknya jangan di bawah, itu harus di atas. Jadi hal-hal yang sepele itu yang tidak saya sadari, karena saya kan hanya mengikuti cover-cover yang ada di tingkat juknis pada PSMK itu malah ketika saya mintakan pengesahan di kabupaten malah tertolak hanya gara-gara logo. Tapi memang ada pengalaman yang menarik. Terakhir kemarin itu saya membuat proposal yang tentang pelaksanaan LKS, dan kami menjadi tuan rumah LKS Kabupaten Sragen. Saya buat proposal sedemikian rupa. Memang covernya yang saya ini Pak Didit. Ini pengalaman menarik ini. Covernya saya buat semenarik mungkin, dan karena temanya itu terintegrasi dengan Sangiran, itu menjadi ternyata respon sponsor itu luar biasa. Bahkan ini sepanjang sejarah pelaksanaan LKS di Kabupaten Sragen, baru ini mendapatkan respon sponsor yang luar biasa. Kami mendapatkan dana yang cukup banyak meskipun dalam waktu yang singkat, artinya sebenarnya bisa lebih dimaksimalkan lagi. Jadi kurang lebih kami mendapatkan 20 juta dari beberapa sponsor yang menurut saya juga salah satunya dari sponsor dulu. Mungkin bisa saya tampilkan ya Pak Didit ya. Sharing saja. Ya, sambil belajar bersama Pak Hasanuddin, silahkan. Share screen-nya gimana ya, saya lupa saya. Yang tanda panah ke atas Pak Din. Iya. Oke. Ini terus Pilih semua layar atau sebagian saja seperti biasa Pak Din. Kemarin habis pakai Meet dan lupa pakai Tim jadi lupa. Ya, sebentar, kan Pak. Panah, kemudian yang klik mau seluruh layar aja biar enak, enggak apa-apa Pak Din. Tinggal diklik gambarnya aja. Panah. Oh. Okay. Stop jendela ini ya? Yang screen itu, betul. Iya. Dan sampun lebih materi ini? Sudah sampun Pak Din. Monggo digantos ke cover panjenengan. Sampun ketinggalan nih ya? Sampun. Dan ini untuk permohonannya. Kemudian ini covernya saya buat seperti ini. Ini tentang proposal atau TOR-nya, Term of Reference yang kami sampaikan pada ini. Dan tidak hanya covernya, seandainya nanti publikasi ilmiah itu di bagian isinya itu dikasih semacam background yang kita buat agak samar-samar, itu kira-kira mempengaruhi enggak ya Pak Didit ya? Kalau misalnya proposal saya buat ada backgroundnya kayak gini, itu nanti kira-kira mempengaruhi positif atau negatif. Artinya positif itu, waduh ini udah kayak gini enggak usah dibaca aja, oke. Atau kalau negatifnya, wah ini apa ini publikasi ilmiah kok pakai macam-macam malah tertolak, itu kita sudah studi Pak Didit. Ini terkait dengan
pertanyaan yang pertama tadi sekiranya menentukan apa namanya tema baik itu konten maupun colorize-nya atau pewarnaannya itu sekiranya itu bisa jumbuh atau bisa sesuai dengan isinya kan yang itu seperti itu. Baik, Bu Harti dulu atau teman-teman dulu nih yang suka utak-utik cover. Monggo Pak Fajar, barangkali Pak Fajar punya pengalaman di sharing kita, enggak apa-apa Pak Fajar. Pak Jatmiko juga, Pak Tato juga, monggo. Sebelum ke Bu Harti. Kalau saya memang setuju Pak Hasanuddin, kalau untuk cover proposal seperti itu, kita sudah lama Pak, di 2005-an, cover itu memang harus menarik, tidak standar ketika ada kegiatan suatu event seperti itu. Jadi tidak hanya sekedar kertasnya A4, bahkan kita mungkin bisa mendesain dengan ada semacam pernik-pernik yang lain seperti itu. Itu bahkan apa namanya user sering tertarik dengan itu kalau event begitu Pak Din ya. Itu saja jawabannya kalau event Pak Din ya. Kalau kemudian untuk kementerian begitu, monggo nanti kalau misalnya memang ada juklaknya harus begitu, ya memang kita terpaksa harus mengikuti Pak Din. Tapi saya rasa menarik lebih bagus begitu. Jadi 2005 sudah saya meninggalkan membuat cover yang standar sekali A4 dan seterusnya, dijilid dan seperti itu. Jadi ditambah pernak-pernik pun boleh. Jadi kalau kita melihat beberapa tawaran dari perusahaan swasta kan kita sudah jauh berbeda covernya ya Pak Din. Full color, bentuknya juga sudah tidak sebatas hanya seperti makalah begitu J. Dan tampilannya juga enak. Itu harapan dari para apa namanya sponsorship menurut saya begitu ketika kita event seperti itu J. Monggo teman-teman ada yang mau berbagi? Bukar Sukmia barangkali mau berbagi dulu sebelum ke Bu Harti. Anje, masih mute Bu? Masih mute Bukar Sukmia? Oh, nggih. Pangapunten Pak, kesupen. Dereng Pak, non sewu monggo Bu Harti. Iya, Anje. Bu Harti mungkin mau apa? Nanti ada yang menimpali. Monggo Bu Harti. Oh, ya ini apa? Saya tidak punya pengalaman khusus untuk warna, tapi pernah ikut workshop ya. Workshop mengenai warna untuk sekolah. Ini bukan warna untuk cover ya Pak, ini warna untuk sekolah. Kemudian 2 minggu kemarin anak-anak itu presentasi mengenai desain. Nah, di dalam desain itu ternyata terjadi interaksi dengan guru-guru desain itu, termasuk banyak mengupas tentang warna. Maka ini nanti saya sekedar sharing berdasarkan 2 itu tadi. Kalau yang pertama itu dari memang dia spesifikasi warna untuk sekolah. Itu yang saya ingat. Itu workshop tahun 2021 atau 2020. Untuk sekolah itu warna di kelas, karena sekolah saya termasuk juga full color. Ini yang saya ingat ya, untuk belajar yang tenang itu warna-warna biru itu ya, jangan warna merah, itu untuk yang belajar agar tenang ya. Kemudian hijau ya. Tapi kalau cover, saya sambil ingat itu 2 minggu kemarin ketika workshop proyeknya siswa mengenai cover itu dipresentasikan, kan terjadi dialog oleh semua guru. Itu yang ada guru yang mencermati mengapa kalian memilih warna kuning. Nah, jawaban murid saya itu begini, kuning itu menunjukkan kehangatan, keakraban. Ya. Kalau di sisi lain, kuning itu juga menunjukkan dalam tanda petik keraguan-raguan. Ya. Ada yang mengatakan, saya pernah mendengar juga, kuning itu juga menunjukkan hati-hati. Nah,
Tapi kalau kuning dengan oranye itu yang anak saya kemarin murid itu presentasi, mengapa kuning dicampur oranye? Oh, perpaduannya kuning dan oranye. Oh, warna ini menarik untuk menjadi perpaduan yang menarik. Ya. Saya sambil ingat-ingat karena kebetulan saya tidak fokus ke khusus warna desain. Yang khususnya murid saya desain kemudian diajari multimedia untuk atau mungkin di sini nanti ada yang multimedia bisa mempertegas ya. Untuk hitam ya, hitam itu misteri katanya. Misteri saya masih ingat. Membuat orang jadi penasaran ya. Kalau anak-anak muda suka kaos hitam karena mereka belum menemukan jati dirinya sehingga banyak juga yang memilih background-nya itu hitam ya. Tapi kalau desain ini menurut saya tergantung segmennya apa, segmen pembacanya dan kepentingan tulisannya ya. Kalau menurut saya kok karena tidak ada ilmu ya mesti ada yang hanya kita tidak expert di bidang itu. Ini ada kira yang guru BK loh, guru BK kan banyak mengetahui filosofi warna. Kalau saya terus full color. Dulu rumah saya juga full color, setiap tembok beda warnanya. Di sekolah juga full color. Saya memang membuat hidup itu lebih berbeda dan indah ya. Rumah saya beda warna malah dikira sekolah TK, Bu. Ini ada pengalaman menarik, Bapak. RST, Rumah Sakit Tentara Salatiga. Ibu saya kan dirawat di sana setiap seminggu 2 kali. Semua desain ruang itu full color. Jadi tembok itu seperti saya orangnya. Menurut saya mindsetnya. Setiap tembok itu warnanya beda. Di Rumah Sakit Tentara Salatiga. Kemudian ajaibnya seluruh ruang inap itu mereka tematik. Sehingga saya tuh nginap seperti di gunungan karena ini setiap dindingnya itu seperti orang piknik. Sehingga pasien itu banyak yang selfie. Tak pikir si pimpinan rumah sakit ini memberikan terapi pengobatan pada pasien melalui pendekatan psikologi, terutama permainan warna dan desain. Ternyata juga kita nungguni itu juga tidak seperti kamar rumah sakit yang serem, tapi seperti piknik. Ini saya tuh tertarik mau menulis itu. Saya malah tertarik dengan pimpinan rumah sakitnya. Apa yang melatar belakangi rumah sakit ini seperti tempat wisata. Tapi betul itu menurut saya terapi yang mungkin metode baru untuk terapi. Yang nyampe tidak hanya pasien, sing nunggoni juga seperti piknik. Nah, ini sekedar ngomong tentang warna. Semoga ada manfaatnya. Amin. Monggo ditambah yang lain, Ibu dan Bapak. Assalamualaikum. Monggo Pak Fajar. Waalaikumsalam. Cerita pengalaman. Mengalami langsung dalam hal mungkin publikasi ilmiah, tapi pernah saya baca di beberapa paper baik naskah publikasi ataupun artikel ilmiah yang infografis itu banyak dipakai untuk mengembangkan bahan pembelajaran. Ada yang bentuknya itu lembar kerja, ada yang bentuknya modul, kalau sekarang mungkin modul ajar, atau ada yang bentuknya informasi pembelajaran. Nah, segmen infografis itu ternyata bisa dipakai di dunia pendidikan. Kaitannya tentang bagaimana menyajikan materi ajar berbasis infografis. Kalau pendekatan teorinya itu dari abstrak menuju konkret. Mulai dari gambar, skemata, sampai dengan mungkin video animasi. Nah, jadi kalau nanti mau dikembangkan, nanti kemampuan grafisnya Bapak Ibu nanti bisa menggunakan ketika Bapak Ibu ngambil topik penelitian, salah satunya R&D, Research and Development. Satu yaitu membuat rancangan, analisis kebutuhan, sampai dengan nanti dieksperimenkan untuk diuji efektivitasnya. Itu banyak sekali referensi-referensi, baik itu artikel ilmiah Sinta 1 sampai dengan yang tidak ada Sintanya,
sampai dengan proceeding pun ada. Jadi pada prinsipnya adalah ketika nanti bermain grafis, nanti untuk segmen di dunia pendidikan bisa digunakan untuk mengembangkan instrumen perangkat ataupun bahan pembelajaran ataupun evaluasi pembelajaran. Mungkin itu tambahannya Pak Didit, matur suwun. Ya, matur nembah suwun. Bapak Ibu yang lain mau berbagi kembali atau Pak Hasanuddin mau berbagi kembali, monggo. Ini teman-teman yang baru membuka Canva, bunyi Mas lancar, Pak Narko lancar? Atau Masih usaha, Pak. Usaha untuk apa nih? Masih usaha. Jawabnya, konfirmasinya lama atau bagaimana Bu? Biasanya cepat sih biasanya. Konfirmasinya cepat, cuman tadi harus daftar itu, memasukkan kartu gitu, uji coba gratisnya. Kartu apa ya Bu? Iya, itu berbayar Pak. Enggak, bunyi Mas. Enggak. Pak Narko gimana? Enggak berbayar, Bu. Enggak bayar Pak. Berbayar, uji coba 30 hari gratis. Oh, iya, siap. J. Mana Canva saya ya, misalnya. Oh, ini, Bu. Coba saya tak Canva Education, ya. Enggak bayar, bunyi Mas. Oh, enggak bayar. J. Jangan pakai yang Canva Education. Dia enggak bayar. Ini pakai Canva yang Education tadi gambar. Ini enggak bayar sama sekali, bunyi Mas. Ini menu desainnya. Buat desain, tinggal klik aja bunyi Mas. Infografis yang dikatakan Pak Fajar, poster, header Google Classroom. Kalau untuk cover buku di mana Pak? Cover buku. Kalau saya tinggal ketik aja sih Pak. Coba kita ketik aja ya Pak ya. Cover. Nah, ini Pak. Betul. Panjenengan ada 39.958 contoh cover Pak Sunarko. Tinggal jenengan ambil saja. Nah, udah ketemu Pak. Ya siap, J. Tinggal diklik saja nggih Pak Fajar, Pak Narko mohon izin. Nah, nanti bunyi Mas tinggal diklik, tinggal diklik double, ganti tulisan, tek. Ya, mau ditambah gambar silahkan, diganti gambar silahkan. Pengkatan bunyi Mas J. Tinggal diganti aja bunyi Mas. Coba dulu. Iya, coba dulu. Siap. Monggo yang ada masalah silahkan. Yang lain juga ada. Tadi saya cuma main-main saja nggih. Teksnya dirubah juga bisa. Ini tipe-tipe teksnya. Nah, misalnya aja. Monggo. Elemennya juga bisa ditambahkan, tambahkan elemen. Mau apa wujudnya elemen silahkan muncul semuanya ada. Garis, bingkai, foto, lengkap bunyi Mas. Ini yang seperti saya tidak jago Corel, mungkin sangat bermanfaat sekali. Tinggal pasang tempel dari menu yang ada seperti itu. Kalau sudah tinggal di-download saja. Seperti itu, dianimasikan juga bisa. Tinggal pilih begitu nggih. Monggo. PPT juga, kalau PPT Ibu dan Bapak misalnya ngajar PPT kebingungan nih bikin template PPT, cari aja di sini Bu Mas, Pak Narko dan teman-teman. Insya Allah ada PPT-nya. Monggo, saya ulangi. Misalnya PPT, presentasi. Kayaknya di sini langsung muncul nih presentasi. Ya, presentasi itu apa? Monggo, tinggal klik. Sudah muncul di sini, Ibu dan Bapak. Slide-slide PPT yang panjenengan diinginkan contoh-contohnya. Dan oke. Dan presentasi misalnya sudah ada semuanya Bu, tinggal klik aja
Nah, kita pilih ini misalnya. Nah, mengerti, tinggal judulnya aja diganti, Bu. Klik 2 kali, ketikkan. Tek. Nah, tek. Misalnya ya, Bu Dan. Tek. Diganti. Mau tambah gambar boleh, tambah logo juga boleh, Bapak. Yang sebelah kiri ini, Bu dan Bapak, menunya ini. Ngoten nggih. Mau unggah juga boleh ditempelkan sini misalnya. Nah, ngoten Bapak misalnya. Mohon izin Bu Harti, jangan Bu, nggak enak saya. Nah, logonya misalnya ini. Seperti itu. Diunggahnya Bapak Ibu jangan unggah dulu. Tempat-tempat panjenengan kalau mau butuh yang lain ngoten nggih Bu dan Bapak. Teksnya diatur, animasinya juga dijalankan, sudah deh PPT tersedia. Seperti itu. Dengan tampilan yang oke. Ngoten nggih. Klik bagikan. Di sini ada unduh nggih Pak Narko. Yeah. Ini ada PDF seterusnya. Tinggal panjenengan pilih Pak. Video juga boleh. Seperti itu. Dibagikan juga bisa. Jangan bagikan kemana. Seperti itu nggih. Tampilkan, ditugaskan Google atau di tautan, bagikannya di tautan dan seterusnya. Media sosial juga bisa, tersedia semuanya Ibu dan Bapak. Unduh pilihan juga ada pilihan unduh pilihan Ibu dan Bapak atau boleh seperti itu nggih. Ini sudah bentuknya PowerPoint, simpan. Jangan takut untuk klik Pak. Nanti kalau takut di back saja sudah kembali kok Pak. Aduh. Oke, tidak apa-apa. Nah, sudah jadi Pak PPT-nya satu tadi. Oke, baik Ibu dan Bapak. Mau ada pertanyaan atau yang didiskusikan lagi monggo. Sudah ada gambaran yang belum pernah bermain dengan ini ya Pak, dengan Canva J. Sudah ada gambaran nggih, teman-teman yang belum bermain dengan Canva. Baik, dan Bapak, ada pertanyaan untuk Canva-nya sebelum kita pertanyaan ke yang lain. Monggo. Pak Didit, SKP-nya bisa di-share Pak, yang dua-dua. Ya, saya SKP yang kemarin pripun itu? SKP saya dapat dari Mbak Upi. Mbak Upi itu Nobel masih yang peralihan Pak. Oh, masih peralihan. J. Bukar Sukmia, SKP-nya yang baru sudah ada dari Bu itu. Saya lihat peralihan sepertinya. Masih SKP yang lama Pak, non sewune. Yang saya kirim itu SKP yang model lama karena itu tahun 2020 non sewu. Saya juga belum. Jujur Pak Fajar, saya belum mendapatkan karena ketika kita buka permennya itu kok kerjanya reviewnya per 3 bulan ya Pak Fajar ya. Jadi saya juga belum membuat. Atau karena BKD belum sosialisasi nggih nama pripun nggih untuk yang terbaru itu. Kemarin kita baru peralihan. Kalau BKD sampun Pak Didit sosialisasi, tapi itu yang dibeli sosialisasi kalau nggak salah dari KPU nih kok Pak. Oh, ngoten. Anjir, itu yang saya share itu hasil sosialisasi yang dari KPU. Pas peralihan ngoten nggih. Baik. Baik. Bapak Ibu, monggo ada yang ditanyakan di BPG-nya. Nah, jadi minggu ini kita tugasnya adalah desain cover. Boleh pakai Canva, boleh pakai yang lain ya Pak Hasan. Tidak harus pakai Canva, pakai cover juga boleh, pakai pen juga boleh, enggak apa-apa. Kalau memang hobinya di pen ya silahkan kan begitu Pak Fajar nggih. Seexperte panjenengan saja, senyamannya panjenengan.
Tadi hanya mencontohkan di Canva tinggal tempel. Dan daftarnya juga tidak terlalu sulit gitu. Oke. Tidak daftar juga saya pernah belum begitu membandingkan ya Bapak Ibu ya. Sepertinya tidak begitu jauh berbeda juga sih kalau dengan education itu. Lebih baik yang daftar saja enggak apa-apa. Saya belum menemukan bedanya yang education dan tidak begitu, okay? Baik. Ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu dan Bapak? Ini minggu depan, besok kita share cara apa namanya, tugas untuk Canva-nya. Minggu depannya kita presentasi semuanya, orang ketang 5 menit. Orang ketang ini saya juga orang kulon Ibu Karsukmi ya. Ya, orang ketang itu. Orang ketang. Saya senang kalau ketemu dengan teman-teman dari selatan itu saya senang banget nih. Mother mouth saya keluar pasti. Alhamdulillah. Karena begini Bu Harti dan teman-teman, saya tidak berarti rasis, tidak ya, mohon izin ya. Serasa kalau sudah orang penak itu betul. Jadi ketika saya bertemu di Semarang misalnya, ketemu orang apa langsung omamu ndi Kang ngono. Rumah saya misalnya Purworejo ya bolo dhewe ngono. Dan sudah merasa saudara begitu Ibu Kartumi aja. Nggih, leres Pak. Enggak tahu itu. Pasti yang orang yang tidak ngapok juga sama sih Bu Karsumi, saya pikir begitu. Ngoten berarti untuk agendanya non sewu atau monggo yang mau ditanyakan Bu Istiqlalia gimana untuk yang BK? Ada kesulitan enggak? Sehat ya Bu Istiqlalia nggih, sehat terus nggih. Insyaallah nggih. Masih mute. Sehat, Okay. alhamdulillah ya. Agak kesulitan kemarin, tapi alhamdulillah ada teman yang mengajari gitu. Oh, siap. Kemarin ada Bu Maya Hersasi di sekolah kami, jadi bisa bertanya. Oh iya Mbak Maya, siap. Terima kasih Bu Istiqlalia. Iya Pak. Banyak juga nih teman-teman yang request tentang guru BK Bu. Kemarin tadi KCD 3 juga banyak yang request. Untung saya melihat LK-nya Bu Istiqlalia. Terima kasih Bu Istiqlalia. Dan juga bukan guru BK, kan tidak expert juga di sana. Iya, dan Pak, kami bertanya di forum MGBK kami juga belum ada yang pernah membuat. Jadi betul-betul ini perdana saya membuat. Semoga dibimbing sama Bu Harti dan Pak Didit bisa menjadi acuan bagi kami untuk melaksanakan layanan dengan baik. Ya, siap. Semoga menjadi contoh ya Bu Harti. Okay. Monggo Bu Harti. Tambahan. Barangkali yang LK kira untuk referensi Pak bisa untuk tampilkan untuk referensi. Untuk LK yang BK Bu. Monggo Bu Ira, betul. Iya. Jadi teman-teman mohon maaf Bapak, saya ini kebetulan LK-nya di laptop yang satu, laptop yang ini tidak ada, belum saya pindah ke laptop yang satunya. Mohon izin bisa dibantu share screen mungkin. Oh iya, siap. Sambil membuat Canva ini soalnya. Oh iya, siap. Alhamdulillah. Jadi banyak yang tanya Bu, saya berencana mau izin Bu Istiqlal kalau ada yang tanya tak membantu teman-teman doang untuk memberikan contoh begitu yang. Tapi ada BK1 teman kita Pak siapa Ibu harus lupa. Sekarang ada 2 Pak. Oh ada 2 aja, alhamdulillah. Oh iya, siap. Oke. Mohon izin ya Ibu dan Bapak untuk share LK. LK 4 ya Bu artinya ya. LK4 apa? LK4 Pak. Oh iya, siap. Bentar Ibu, mohon izin. Kemarin teman-teman barangkali di pas mentoring ada yang mau ditanyakan, kok berbeda misalnya, ada masukan lain misalnya monggo Ibu dan Bapak. Ada yang menjadi perwakilankah kemarin non sewu?
Bentar Ibu dan Bapak. Ya. Sambil ini Bapak mencari izin bertanya dulu ke saya itu kalau nggak salah pernah dibimbing Bu Harti dalam pembuatan modul, membuat cover modul juga diajari Bu Harti saat itu di sekolah ya Bu, Ibu ingat sama Pak Sri saat itu Bu Harti. Itu kan ketika membuat modul itu harus ada identitas jelas untuk semester berapanya, untuk tahun pelajarannya. Lah untuk di buku pedoman guru ini apakah juga harus mencakup unsur-unsur itu Ibu? Apakah juga harus seperti tadi yang dicontoh itu kan hanya nama saja. Nah itu apakah perlu ada dituliskan untuk SMK kami, SMK Negeri 1 Tengaran atau bagaimananya gitu. Mohon untuk penjelasan untuk identitas detail pembuat dari buku pedoman guru tersebut. Halo Bu Halo? Harti. Halo Bu Harti. Masih termute kayaknya Bu Harti. Oke. Untuk buku pedoman guru, ini tadi saya yang dicontohkan belum ketemu. Mestinya karena di sini kan ada tahunnya Bu, ada tahun kerjanya. Oke. Yang dimaksudkan mungkin ini, tahun sama unit, tahun pedoman itu digunakan maupun unit kerja. Oh. Oke. Karena itu kan penting bahwa buku pedoman guru milik siapa, untuk kapan, untuk lembaga mana. Oh. Nah terus kalau itu untuk buku pedoman guru itu untuk 1 tahun anggaran gimana Bu penulisannya? Kalau misalnya tahun pelajaran kan jelas nggih, tahun pelajaran berapa gitu. Tapi kalau untuk tahun anggaran kami membuatnya. Nanti kan menulisnya tahun 2022. Oh gitu. Nah itu kan berlaku Januari sampai Desember 2022. Oh nggih. Nggih, terima kasih Bu Harti. Masih apa semangatnya. Pengalaman bikin modul dulu di bimbing Bu Harti itu. Cuman bersama-sama berbagi. Iya. Sudah Bapak izin untuk disampaikan? Monggo. Ya, ini di LK 4. Kebetulan kalau di LK 3 kemarin memang agak kesulitan, tapi kemudian kami mendapat informasi dari teman Bu Maya itu bahwa harus mengacu pada PKG ya Pak, penilaian kinerja guru. Sementara di BK kan ada untuk pedagoginya di poin berapa-berapa. Jadi kami sudah membuat sebaran per tahunnya kemarin menggunakan itu. Jadi bahasanya awal-awal kami nggak tahu, sehingga ketika membuat pas kelebihan dan kekurangan itu agak sulit membuat kata-kata ini harus bagaimana gitu. Tapi ketika kita sudah mengacu pada PKG itu akhirnya terarah. Jadi bahasanya hanya tinggal menjadikan bahasa baku dan lebih ke hasil begitu. Nah ini dari yang kami buat untuk peningkatan kompetensi. Ini kalau di LK 4 ini mohon izin belum saya baca hasil review dari Pak Didit ini Pak. Ya, belum Bu. Ya, kan biasanya sudah direview gitu. Ini untuk pedagogis kami rencana targetnya ya bisa melaksanakan layanan BK yang aktif, kreatif, dan mandiri berpusat pada peserta didik dengan usia dan tahap perkembangan dan gender yang dirumuskan dalam program layanan BK
dilengkapi dengan rencana program layanan. Sosialnya, kami berkolaborasi dengan teman sejawat, membuat inovasi media pembimbingan karena saya ini saya membuat targetnya untuk ke kelas 11 dan nanti ketika di Desember itu di Juli sudah kelas 12, jadi lebih ke tentang perencanaan karir karena memang kelemahan dari siswa SMK itu tidak memiliki perencanaan karir yang matang khususnya di sekolah kami. Jadi mereka tidak tahu ketika lulus itu harus bagaimana. Sehingga untuk bisa menyampaikan tentang penyampaian tentang karir yang materi-materi yang berkelanjutan yang sudah saya buat di LK4 itu, kita akan membuat permainan biar lebih menarik karena anak lebih senang dengan permainan, membuat permainan ular tangga tapi menuju puncak karir. Ini yang sedang kami persiapkan dengan teman-teman BK. Terus kemudian untuk profesionalnya memberdayakan kekuatan pribadi. Kebetulan saya di SMK ini juga menjadi tim media sosial sekolah. Alhamdulillah TikTok yang baru kami bangun itu sudah sudah FYP, penontonnya sudah sampai 6 jutaan, bahkan kemarin dikomentari sama direktorat juga followernya sudah 12.000, baru saya buat belum ada 1 tahun. Jadi memang ternyata dengan media sosial itu pesan-pesan yang kita sampaikan ke anak itu cepat sekali gitu ya. Jadi sebisa mungkin kita membuat konten-konten edukatif untuk siswa dan selalu kita share dan mencoba untuk mengajak siswa untuk berbalas komen di konten yang kita buat gitu. Dan kebetulan karena saya yang memegang beberapa media sosial sekolah, jadi bisa memanfaatkan itu. Dan ini saya dengan teman-teman selain di di media sosial, di Hubin atau di Bursa Kerja, saya juga pegang Bursa Kerja SMK. Kami memiliki aplikasi Siap Sata. Di aplikasi Siap Sata itu nanti bisa tercakup tentang tracer studi, ada juga tercakup tentang absen ketika prakerin, dan saya di sini bekerja sama membuat di aplikasi itu curhat online tentang pengembangan karir. Jadi kendala-kendala mereka ketika mau mendapatkan kerja, kendala-kendala ketika mau merumuskan saya harus bagaimana. Nah, lagi menggodok ini, tapi belum. Sementara curhatnya masih lewat WA 24 jam ya kalau untuk guru BK. Terus juga untuk kepribadian, ya tentu saja ingin menjadi pribadi yang mandiri, disiplin, dan semangat dalam melaksanakan layanan BK agar peserta didik bisa berpartisipasi aktif mengikuti layanan. Karena kendalanya di kelas 12, di kelas 11 dan 12 di sekolah kami itu BK tidak masuk kelas. Jadi seperti yang kami buat kemarin, bagaimana penyampaian materi ya melalui infografis yang kami bagikan melalui media-media sosial. Itu, dan BK hanya diberi jam-jam ketika kita memang meminta saja. Untuk persiapan pelaksanaan yaitu kita selalu di awal itu membuat asesmen, Pak. Membuat asesmen dengan analisis kebutuhan peserta didik. Yang itu sudah kita rumuskan bersama. Kemudian analisis itu kita bagi ke siswa, kemudian siswa mengisi hasil angket analisis kebutuhan peserta didik itu, kemudian hasilnya bisa terolah, nanti bisa kelihatan kebutuhan materi apa yang paling dibutuhkan oleh peserta didik. Jadi seandainya materi tentang kejujuran, nah maka nanti kita membuat materi tentang itu. Jadi memang materinya tidak bisa baku, sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh peserta. Nah, dalam pelaksanaan layanan BK kita ada layanan dasar yaitu dengan bimbingan klasikal dan bimbingan kelompok. Berhubung kita tidak masuk kelas, maka layanan klasikal dan layanan bimbingan kelompoknya ya kita ganti melalui media sosial itu tadi, atau infografis yang selalu kita sampaikan lewat grup WA. Jadi grup WA itu kita bergabung di grup WA wali kelas, tapi juga ada grup BK sendiri. Tapi biasanya kalau grup BK sendiri kan bisa lebih fokus gitu. Terus kemudian layanan responsif yang selalu kita laksanakan setiap hari yaitu ada konseling individu. Konseling individu ditujukan kepada seluruh siswa. Jadi tidak hanya kita membuat konseling itu secara terjadwal ya. Jadi tidak hanya kepada siswa yang bermasalah, tapi semuanya akan mengalami
konseling dengan kita coba gali permasalahan siswa. Dan konseling kelompok, konsultasi dan layanan-layanan lainnya yang selalu dilakukan oleh guru BK. Terus juga ada layanan peminatan dan perencanaan individual. Kita bekerja sama nanti dengan BKK juga untuk melaksanakan karir D. Nah, kalau di SMK kami ada sebuah terobosan, jadi untuk peminatan berencana individual, kami melibatkan alumni. Jadi ketika kita mengadakan motivasi kerja, kita tidak mengundang tokoh-tokoh luar yang tapi kita mengundang alumni yang sudah sukses untuk berbagi pengalaman bersama dengan adik-adik. Jadi malah lebih terarah. Jadi mereka bisa memiliki role model yang jelas. Dan dukungan sistem dari layanan BK yaitu berkoordinasi dengan wali kelas, berkoordinasi dengan kepala sekolah, koordinasi dengan pihak-pihak terkait di luar sekolah, di antaranya adalah keterlibatan alumni tadi. Gitu saja Pak Didit mungkin kalau tentang perbekaan. Kalau ini untuk pengembangan diri, apa perlu dibacakan Pak? Nggak perlu ya Pak ya? Oke. Ya, mohon direvisi Pak atau masukannya seperti apa. Ya. Ya, ini kalau untuk apa Pak, lampirannya memang kita agak berbeda. Jadi kami sesuaikan dengan yang kami miliki di BK. Seperti catatan hambatan belajar, kami tidak memiliki, tapi lebih ke catatan konseling. Jadi semua siswa itu permasalahannya apa, kami data. Kemudian tentang buku kemajuan kelas, kita memiliki catatan pembimbingan tiap-tiap siswa, itu ada. Terus juga daftar nilai kita tidak punya. Terus untuk buku penilaian, analisis penilaian kita tidak ada, tapi kita lengkapi dengan yang di bimbingan konseling itu ada tadi angket kebutuhan peserta didik, pengolahan angketnya itu seperti apa, rekap pengolahan angketnya seperti apa, catatan anekdotal yang dimiliki kita, catatan kejadian yang ada di sekolah itu seperti apa, laporan kunjungan rumah, laporan konferensi kasus, dan daftar siswa asuh serta peta siswa. Kami lengkapi datanya BK seperti itu. Apakah diizinkan Bapak kalau seperti itu? Halo? Halo. Pak Didit masih konsen di Ya, mohon maaf suara saya serak ya Bapak Ibu, suaranya emang kayak gini. Setiap saya tak mengecilkan yang satu. Kalau yang ditulis Bu Ira ini memang sudah sangat bagus. Tadi saya malah belajar dari ini. Saya tadi ngintik TikTok SMK 8, ngintik, oh iya di tempat Bu Ira itu luar biasa. Teknik agar medsosnya itu, info-info melalui medsos itu segera sampai ke siswa maupun orang tua juga banyak yang suka TikTok. Yeah. Itu juga sudah sangat masalah, termasuk aplikasi untuk tracer alumni sudah menjadi BK yang biasa, yang inspiratif. Saya kira begitu Pak Bu Ira. Saya selalu. Jadi Bu Arti, terima kasih masukannya. Ya Bu Ira, terima kasih. Memang kemarin waktu Bu Ira berhalangan kita ada dari Bu Harti bahwasanya untuk menulis ini menggunakan PKG-nya Bu, jadi lebih terarah seperti itu. Kemarin sempat membedah buku 2. Waktu itu Bu Ira kelihatannya sedang ada kegiatan begitu. Ya, itu sedang ke Solo, Pak. Oke, siap. Mohon maaf. Matur nuwun. Terima kasih Bapak. Baik, itu untuk informasi dari BK Ibu dan Bapak. Monggo, jadi untuk LKLK yang lain juga tetap kami menunggu Ibu dan Bapak
Mohon untuk kanvanya hari ini, mungkin ada yang sudah jadi, coba ayo kalau boleh ditampilkan Ibu dan Bapak. Bunyi Mas sudah jadi ini tadi langsung gaspol. Boleh. Nonton J. Ibu dan Bapak jangan lupa LK-nya tetap dipenuhi Ibu dan Bapak. Nanti kita bisa, Bu Arti dan saya bisa melihat total LK di BPG-nya di LK6. Nanti LK6 saya sediakan untuk upload LK6-nya seperti itu. Nonton J. Mohon izin tetap dipenuhi LK-nya, jangan sampai tidak. Itu utamanya untuk LK6 sebagai pedoman terakhir. Nanti biar di download sudah selesai. Begitu. Harapan saya, karena ini kelas A biasanya menjadi kelas pertama. Ayo kelas A siapa yang tidak lulus? Misalnya si A. Nah, si A itu dari SMK mana itu dibahas Bu, Ibu dan Bapak. Jadi saya mohon izin seperti itu. Per kelas itu dibahas di kita, di Dolmen dengan pejabat dari Dinas Provinsi. Jadi nanti akan diturut SMK, bukan non sewu ya, bukan berarti saya membuat menakut-nakuti, tidak. Memang dibahas satu-satu, siapa yang tidak lulus, kenapa, dan seterusnya. Seperti itu. Insya Allah, mari kita bareng-bareng bikin buku pedoman guru, seperti yang kemarin di pertemuan yang ke-3 atau 4, ya PKG-nya itu dibuka seperti itu. SKP dan PKG dibuka sebagai dasar kita untuk evaluasi diri. Mana yang dikembangkan, mana yang harus ditingkatkan, seperti itu. Untuk buku pedoman guru. Kalau ada perubahan bagaimana? Kalau memang mau dinilaikan ya dibongkar, tambal perubahannya Ibu dan Bapak. Tapi kalau misalnya tidak mau dinilaikan, ya tidak masalah kan begitu. Mau dinilaikan tidak apa-apa. Ada perubahan di tengah jalan, dirubah sesuai dengan apa yang terjadi di panjenengan. Kalau apabila memang dinilaikan untuk buku pedoman gurunya. Pekatan. Monggo Ibu dan Bapak, masih ada pertanyaan lagi, silahkan. Monggo. Itu ada karyanya Pak Fajar di grup tadi. Pak Fajar, ya. Iya. Mungkin bisa ditampil tuh Pak untuk semacam review. Oh Pak Fajar, monggo Pak Fajar ditampilkan saja Pak Fajar. Pak Hasan. Bunyi Mas Pak Hasan sudah jadi, alhamdulillah. Untuk alamat kanvanya saya salah ngetik barangkali ya Bunyi Mas J. Tadi ketika saya mau mengirim ke WA ke panjenengan. Canva.class education gitu aja Bunyi Mas. Tapi udah jadi Pak Bunyi Mas, alhamdulillah. Siap. Cepat juga nggih konfirmasinya J. Alhamdulillah. J. Monggo Pak Din kalau mau menampilkan contoh kanvanya sebelum kita nanti yang lain. Monggo. Jadi LK5 ini nanti khusus Canva begitu J. LK6 keseluruhannya. Dan monggo akan kalau ada yang menampilkan contohnya Ibu dan Bapak. Pak Din baru proses berarti. Kanvanya masih baru latihan kelihatannya. Belum diotak-otak lagi karena Pak Din terbiasa pakai Corel. Oke, ini masih pakai coba gratis ya, berarti Pak. Tuh, coba gratis Canva Pro. Kalau nanti sudah pakai Education, tambahnya lebih powerful sepertinya Ibu dan Bapak. Nonton. Baik, Ibu dan Bapak, bagaimana? Ada yang presentasi lagi? Untuk Canva-nya silahkan, kalau misalnya memang sudah ada yang mendesain. Atau monggo untuk LK-LK-nya kalau ada kesulitan silahkan Ibu dan Bapak. Monggo. Silahkan. Monggo.
Atau masih mengkreasikan, berkreasi C6. Oke. Baik. Izin bertanya Pak Didit. Nah, monggo Bu Nur, biar rame Bu Nur. Ya. Monggo. Kelihatan sih sudah banyak yang paham gitu. Jadi Iya, enggak, saya juga lebih. belum kok, masih baru tentang Kanva. Ini saya mau tanya tentang LK4 yang kemarin. Ini saya pemula untuk BPK, jadi saya masih tabu sekali ini. Saya mau nanya ini Pak, kemarin saya WA Pak Didit itu lewat WA, mohon maaf sekali. Nggih Bu Nur, ngapunten nih. Oke. Saya kemarin bertanya, kan yang di LK4 itu ada lampiran nggih Pak? Onje. Apa namanya ya? Lampiran, inventarisasi lampiran buku pedoman guru nggih di LK4 itu. Onje. Inventarisasi lampiran. Lah, saya yang ingin saya tanyakan untuk perangkat pembelajaran, kalau RPP kan kita buatnya mesti awal tahun keseluruhan ya Pak ya. Nah, untuk di BPG itu yang nanti yang dilampirkan hanya 1-2 RPP atau memang semua dilampirkan seperti itu untuk RPP 1 tahunnya, gitu Pak Didit. Yeah. Kemudian pertanyaan yang kedua, yang di inventaris lampiran itu saya masih agak bingung ini tentang apa sih kemarin itu form buku penilaian dan form daftar nilai. Perbedaannya nopo Pak? Saya kok belum paham. Matur suwun ngaten mawon Pak Didit. Nggih. Baik. Berarti nun arahannya. Ya berarti ini BPK nilainya 1,5 Bu Arti, sehingga jadi dokumennya banyak banget gitu ya. Simpel tapi dokumen penunjang yang banyak. Monggo Bu Arti, RPP seluruhnya atau tidak seperti itu, J? Bu Arti masih on? Masih. Oke, J, siap. Triple device ya, ini. Karena ini kan apa ya? Menginterpretasikan ya. J. Apakah itu sampling ataukah seluruh dokumen. Jadi kalau ini harus ada kesepakatan apa ya Pak, tim penilai ya Pak. Ya. Kalau ideal sih semuanya ideal. Ya. Kalau jawaban saya idealnya semua, karena itu kan untuk bulanan kan ditagih. Kemudian yang berikutnya bedanya form dengan daftar nilai. Form itu berarti ya formnya, formatnya. Kalau daftar nilai itu berarti sudah ada isinya, ya, sudah ada nilai yang diisikan. Ya. Kalau saya memahaminya begitu, monggo koreksi. Yang form buku penilaian dan form daftar nilai Bu. Ya, bedanya buku penilaian dengan daftar nilai maksud saya. Iya. Maaf saya tadi saya hanya mendengar tidak membaca. Sebentar. Di keduanya kan ada form, sama-sama form buku penilaian dan form daftar nilai. Buku nilai berarti format untuk nilai. Kalau analisis itu kan ketika nilainya sudah ada, kan kita analisis dulu. Analisis nilai. Ya. Misalkan ya soal ini tergantung ya. Ini salah satu tipe analisis ya, misalkan siswanya 36 satu kelas. Misal masih menggunakan KKM. KKM-nya 10 ya. Dari situ kan nanti bisa dianalisis dari 35 siswa yang atas sekian persen, yang sekian persen, yang high level berapa persen. Sehingga di analisis itu nanti akan didapatkan siapa saja yang remedial, siapa saja yang menjadi tutor sebaya atau pengayaan ya. Itu nanti
nyambung ke nomor 19 form program pengayaan atau perbaikan. Itu masih satu rangkaian. Saya kira begitu. Kita kan setiap penilaian itu rangkaiannya kan memang ada nilai yang dianalisis, hasil analisis ditindaklanjuti berupa perbaikan atau pengayaan. Terima kasih. Pripun Bu, non sewu feedbacknya? Bedanya form, oke, monggo lanjut Bu, kalau ada masih feedback. Berarti kalau form itu, kalau buku penilaian itu format-format yang rencana penilaian yang mau kita lakukan gitu ya Bu. Kumpulannya format-format dari isinya berarti mungkin daftar nilai, terus analisisnya, form analisisnya, form rencana remedialnya, form pengayaannya, seperti itu nopo pripun Bu? Bentar, kita lihat keseluruhan item ya. Kalau di nomor lampiran ini kan runtutan dokumen, runtutan sertifikat dokumen. Ya. Ini nanti Bu Nyimas akan sekaligus menganalisis nomor 17 dengan nomor 21. Ya. Ini ya. Ya, kalau 17 dan 21. Ya, formatnya. Ya. Formatnya. Ya. Kalau format itu kan berarti baru formnya saja. Form nilai ya. Formnya, bentuknya. Form analisis, form perbaikan pengayaan. Ya. Dan form nomor 21 itu form daftar nilai. Jadi bentar, serupa saya biar tidak terjebak ini ya pemahaman. Kalau enggak, saya sambil ingat-ingat itu satu bundle itu memang satu set isinya ya. Form-form itu kemudian ketika mengajar kita kan mengaplikasikan pembelajaran, kemudian form-form itu akan terisi, kemudian kita melaksanakannya. Saya kira betul. Oke. Monggo Pak Didi kalau mempertegas lagi. Apakah bisa, mohon maaf Pak, apakah bisa saya sebut kalau form daftar nilai itu bagian dari form buku penilaian? Apakah bisa saya sebut seperti itu? Kalau menurut saya daftar nilai itu sudah ada isinya. Nih, tapi monggo ini saya sambil menerjemahkan maksudnya. Form ketika saya ingat-ingat ketika kita PTK, lampirannya kan juga begitu. Ada lampiran form penilaian, ada lampiran soal, ada lampiran siswa mengerjakan hasil pekerjaan siswa, ada lampiran hasil pekerjaan itu sudah masuk ke buku nilai, ada lampiran analisis nilai, ada lampiran perbaikan atau pengayaan. Saya analogikannya seperti itu. Monggo Pak Didi. Oke. Monggo Bu, lanjut. Jadi kalau Bu Harti, form buku penilaian itu form-form kosongnya begitu ya Bu Harti, nggih. Kalau form data nilai yang sudah terisi begitu nggih Bu Harti nggih. Nggih, Pak. Oke. Oke. Sampun Ibu? Nggih. Berarti untuk form daftar nilai itu Pak yang nomor 21, lampiran nomor 21 itu yang di LK 4 nggih. Oke. Itu tidak hanya format ya untuk form daftar nilai itu. Mohon maaf loh Pak, saya belum paham soalnya ini, jadi saya bertanya. Oh, itu Bu Karsumi akan membantu menjawab. Monggo Bu Karsumi. Non sewu, ini pemahaman saya kalau boleh saya sampaikan, kalau form daftar nilai itu form daftar nilai selama kita melaksanakan proses pembelajaran yang di dalamnya mungkin itu dalam daftar nilai itu ada nilai harian,
nilai harian itu biasanya kan dilaksanakan setiap selesai diberikannya KD dalam satu KD dalam pembelajaran itu. Terus kemudian mungkin nilai UTS dan nilai UAS. Adapun nilai form buku penilaian yang tindak lanjutnya itu di situ ada form analisis, form program pengayaan atau perbaikan, itu form buku penilaian yang merupakan tindak lanjut dari penilaian yang dilakukan oleh guru tersebut dalam satu proses penilaian, misalnya ulangan harian dengan KD 1 misal seperti itu. Untuk kemudian misal jumlah soal itu ada untuk ISE misalnya ada 10, berarti nanti pada form buku penilaian itu nanti pada masing-masing soal, poin soal itu ada nilai maksimal berapa yang kemudian nanti pada setiap siswa itu mendapatkan nilai berapa yang nanti tindak lanjutnya itu perlu dianalisis dan nanti tindak lanjut yang berikutnya itu ada program pengayaan. Jadi kalau boleh dikatakan form daftar nilai itu form daftar nilai yang non sewu mungkin bisa direkap dalam setiap semester atau dalam 1 tahun pelajaran yang itu merupakan pegangan dari guru yang untuk mengolah nilai yang saat berikutnya untuk dimasukkan ke nilai rapot. Mungkin kalau pemahaman saya seperti itu, Ibu. Jadi kalau form buku penilaian itu hanya 1 kali action untuk penilaian ulangan dalam setiap KD yang nantinya ditindaklanjuti dengan analisis dan program pengayaan. Atas Oh, Bu. Ya, matur suwun Bu Karsumia. Monggo Bu Harti, Pak Didit, barangkali pemahaman saya itu tidak match dengan pertanyaan dari Bu Nur, monggo. Untuk sementara seperti itu, Bu. Nanti kalau misalnya ada tambahan lagi kita kita gali kembali. Ini saya ada satu pertanyaan di grup fasilitator. Ya, nanti kalau ada jawaban kita share di WA grup Maten nggih. Ini saya karena kadang kita itu kadang memahami kita di semuanya juga kadang apa yang dimaksud ini kita ingin memberikan jawaban, tapi kadang juga itu tadi sambil meraba-raba ya. Ini saya diskusikan di grup nanti informasikan. Matur nuwun. Nggih Bu, matur suwun Bu Harti, matur suwun Bu Karsum Pak Didit. Nggih. Non sewu bila diizinkan saya ada pertanyaan itu Bapak pangapunten Pak Didit napa Bu Harti yang poin 24 itu Bapak. Pada dokumen lampiran. Dokumen penunjang, mohon maaf. Yang poin 24 di situ disebutkan bahwa bukti fisik ini proposal bila melaksanakan mungkin PTK, terus bukti fisik misalnya modul. Nah, kalau kita itu mau melampirkan pada dokumen tersebut itu yang bagian mananya nih Bu Harti? Nah, Pak Didit. Bila bisa membantu. Baik. Nomor 24 Bu Harti, ini full pikinya atau baru kerangkanya atau semacam layoutnya begitu nggih Bu Karsumia nggih? Nggih, non sewu saya kan pada saat kegiatan ini saya merencanakan menyusun modul, 2 modul. Lah itu apakah cukup judulnya saja beserta lembar persetujuan atau kalau misalnya PTK kan proposal, jelas nih proposal, tapi kalau misalnya untuk modul ataupun untuk buku pedoman guru ataupun mungkin untuk diktat pelajaran itu nopo ikan yang dilampirkan pada unsur penunjangnya ini kok Pak Don Sewu. Nggih. Monggo Bu Harti. Pak Didit waktu kita pembekalan itu yang dibahas itu baru yang PG ya Pak. Belum kepikiran ke yang ditanyakan gurunya. Modulan seterusnya nggih. Kalau persepsi Pak Didit bagaimana?
Ini saya sambung diskusi dengan apa di grup. Oke. Baik, kalau saya Ibu dan Bapak kemarin diskusi dengan beberapa mentor begitu, untuk lampiran nomor 24 itu kalau misalnya pikinya belum selesai, boleh kerangkanya begitu, J. Misalnya. Nah, kalau untuk modul seperti memang belum sampai ke sana betul pembahasannya. Lupa kalau ada modul dan seterusnya. Kalau menurut saya sih disertakan total Bu kalau modul Bu Nun Sewu. Kalau pribadi saya loh Bu J. Karena saya suka yang lengkap-lengkap begitu. Saya suka yang lengkap-lengkap begitu. Kalau misalnya modul kerangkanya juga kerangka modul nggih Bu nggih. Biasanya kan langsung jadi satu modul begitu nggih Bu nggih. Nggih. Kalau persepsi saya itu pengalaman yang lalu itu kalau saya menuliskan modul, berarti yang saya lampirkan itu judul, terus sampai halaman non sewu daftar isi itu Pak. Oh, hanya itu aja ya Bu J. Boten, yang bagian depan itu Pak. J Bu, enggak apa-apa sih kalau menurut saya. Kalau saya memang suka yang komplit kesannya biar langsung begitu, J. Karena kan kalau modul memang dibuat di awal, J Bu, J. Kalau modul kan dibuat di awal, jadi misalnya dilampirkan semuanya sepertinya enggak salah kan begitu, Bu. Nah, menurut saya begitu. Matur nuwun Pak Titit. Sami-sami kalau arahannya begitu. Matur nuwun. Bu Harti mau ditambahkan? Atau masih diskusi? Sambil berproses Pak. Oke, siap. Kita saling melengkapi. Oke, siap. Ibu dan Bapak, ada lagi yang didiskusikan kembali? Ini lampirannya ternyata yang memang menjadi beban mental ini ya. Banyak sekali. Pak Didit. Monggo. Siap. Monggo tambah dari Pak Fajar. Untuk poin 24 ini saya pengalamannya bukan di buku pedoman guru tapi hampir sama kaitannya tentang lampiran penunjang. Waktu itu kasusnya adalah pada saat saya mengajukan unsur penunjang untuk kegiatan praktek kerja lapangan. Salah satunya administrasinya yaitu ada SK, kemudian ada laporan kegiatan pelaksanaan pembimbingan PKL. Nah, karena waktu itu yang ada di sekolahan SK belum jadi karena harus menunggu teman-teman dari progli lain datanya lengkap, akhirnya saya membuat semacam surat keterangan yang menyatakan bahwa yang menerangkan bahwa saya sebagai guru pembimbing telah melaksanakan pembimbingan mulai dari monitoring sampai dengan pelaksanaan penilaian baik dari pihak Dudi ataupun penilaian secara mandiri di sekolah kaitannya dengan PKL. Nah, kemudian surat keterangan itu saya masukkan sebagai pengganti untuk SK. Nah, alhamdulillah oleh tim penilai masuk dan interpretasi saya dari pengalaman tersebut untuk bukti fisik di buku pedoman guru poin 24 karena di situ ada keterangan keterlaksanaan PKB, ada diklat, kemudian ada publikasi ilmiah atau karya inovatif, maka bisa sementara mungkin bisa dilampirkan dengan bukti surat keterangan. Kemudian di halaman berikutnya nanti merujuk kepada bukti fisik di dokumen pengajuan PIKI. Kalau dengan catatan bahwa buku pedoman guru tersebut diajukan bersamaan dengan PIKI yang lain di 1 tahun penilaian yang sama. Saya menyikapinya seperti itu karena biar tidak ada replikasi dokumen, gitu. Itu alternatif yang pertama. Alternatif yang kedua adalah kalau memang sudah berkomunikasi dengan sekretariat ataupun orang yang sudah artinya yang memoderatori informasi ke sekretariat mungkin bisa menyampaikan, mengusulkan bahwa apakah nanti dokumennya bisa disertakan merujuk ke QR code yang nanti sudah terupload. Jadi kita bisa memangkas kalau memang tim juga nggak mau pusing, artinya saya harus menilai buku pedoman guru ya sudah lengkap, nggak terpisah dengan dokumen yang lain. Artinya misalkan kalau harus ada laporan penyusunan katakanlah media pembelajaran ya harus jadi satu walaupun di
pengajuan karya inovatif yang lain juga sudah kita sertakan. Nah, jadi mungkin bisa diatasi dengan satu surat keterangan, yang kedua ada keterangan bahwa rincian lengkap dokumen tersebut ada di dokumen PIKI untuk lampiran berapa gitu. Karena biasanya buku pedoman guru itu diajukan bersamaan dengan unsur PIKI yang kita ajukan selama 1 tahun. Mungkin itu yang bisa saya ceritakan dari pengalaman yang saya pernah alami. Terima kasih. Baik, tambahan informasi pengalaman dari Pak Fajar. Ada yang mau melanjutkan informasinya? Belum dijawab nggih Bu Arti, untuk yang tadi tambahan kalau ada diskusi di fasilitator nanti disampaikan gitu sama kita aja. Baik. Ada lagi monggo yang mau menyampaikan pengalaman atau diskusi baru, monggo silahkan Ibu dan Bapak. Monggo. Sampun. Kurang 7 menit, jam 4-nya. Silahkan. Pak Narko barangkali. Ada kesulitan apa Pak Narko? Kesulitan menemukan inspirasi, Pak. Oh, siap. Jadi masih bingung nyari yang cocok untuk covernya, Pak. Jadi dari yang dipilih-pilih tadi, kebanyakan masih banyak yang pro dan berbayar, Pak. Sehingga kalau mau kita aplikasikan harus remove watermarknya, harus bayar dulu dan sebagainya. Itu mungkin yang dialami Bu Nyimas tadi seperti itu. Tapi sudah. Aplikasinya salah tadi Pak. Yang aplikasi untuk pendidikan loh. Canva for Education itu yang benar. Sudah, saya sudah pakai itu Bu. Sudah pakai Canva for Education. Jangan yang pro. Kalau yang pro bayar. Enggak pro Bu, yang biasa Bu. Enggak salah. Sudah dapat itu belum Pak Narko, balasan email? Sudah. Sudah nggih. Nggih, sudah. Ini kok Pak, nggih. Oke, siap. Saya daftarnya pakai Google, Pak. Oh, enggak apa-apa, sama saja Bapak. Nggih, sudah dapat balasan di Gmail-nya sudah dapat. Oh, sudah nggih. Nggih. Mungkin nanti di rumah tak coba lagi, Pak. Oke, siap. Nggih, baik. Nggih, sami-sami Pak Narko. Pak Didit. Nggih, bunyi Mas, monggo. Saya mau sedikit mempertegas ya kan. Karena saya lihat di ketika saya ngumpul LK3, LK4, saran dari jenengan itu kan harus membreakdown ulang tugas utama tugas utama dalam kegiatan pembelajaran gitu kan. Yang saya tanya, kalau kemarin kan saya sudah menanyakan itu disesuaikan dengan materi yang mau kita sampaikan. Artinya karena Pak BPG ini kan buku pedoman guru kan per bulan, jadi setiap bulan itu kita menuliskan di dalam di kolom pedagogik melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam di bawahnya lagi berarti per KD gitu nggih Pak? Betul. KD kayak saya gitu. Bawah. KD 323 gitu kayak gitu ya. Misalnya jadi pembelajaran panjenengan dimasukkan di situ Bu, KD jenengan apa, materi yang disajikan itu ya Bu ya. Berarti sama kayak uraian dari Promes ya, program semester ya. Hampir sama Tidak hanya garis besarnya saja, kemarin kelihatannya garis besar Bu Iya betul. Belum diuraikan secara rinci gitu belum saya kemarin. Maksudnya ditambahi saja begitu Ibu, enggak apa-apa, biar semangat. Oke. Makasih banyak Pak. Sama-sama Ibu. Baik Ibu dan Bapak, closing statement dari Bu Harti untuk pertemuan hari ini. Jadi LK kita di LK pertemuan kelima adalah Canva. Monggo mau diupdate sambil nanti persiapan LK6 digandeng-gandengkan buku pedoman gurunya. Harapannya nanti
berhasil begitu ya untuk buku pedoman guru ini. Amin begitu. Karena sebetulnya buku pedoman guru kan hanya apa yang dilaksanakan jenengan ditempel aja kan seperti itu, Bu. Iya, betul. Ya sebetulnya itu sebetulnya. Tapi melihat lampirannya itu enggak apa-apa memang seperti itu lampirannya. Karena mungkin dari tim PAK-nya ini kan tinggal tugas harian seperti itu. Oke. Baik, sambil menunggu Bu Harti masih ada kepentingan lain sambil nanti closing statement dari Bu Harti. Belum ada jawaban dari teman-teman di tim fasilitator juga terkait form buku penilaian sama daftar nilai seperti itu, Nje. Pak Didit, Nje. untuk PPT-nya mungkin nanti bisa di-share lagi ya, Pak ya? Oh, siap. PPT. Langsung close mawon ya, Bapak, Nje. Untuk belajar nanti malam, Pak. Nje. Belum semuanya nggih, Pak, nggih. Di kelas belum semuanya nggih, Pak. Yang PPT berapa itu belum? Oh, nggih, sebentar Pak, saya cek. Materi, oke, siap. Oh, nggih, siapa Pak? 1 2 3 4. Nggih, Pak. Insyaallah. Yang belum apa lagi nggih, Bapak, nggih, monggo di kelas dibuka nanti insyaallah kita sharekan ulang ya kalau yang belum. Siap. Nggih, Bapak. Langsung insyaallah. Baik, Bu Harti, closing statement dari Bu Harti sudah jam 4, belum, nggih. Sebentar nggih, Ibu dan Bapak. Memang sudah di tahap-tahap air seperti ini. Jadi intinya itu buku pedoman guru Ibu dan Bapak sepertinya gampang dinilaikan karena memang apa yang keseharian sudah dilaksanakan, teman-teman tim PEDA juga sudah paham, insya Allah mudah dinilaikannya. Untuk penolakannya yang 16A itu juga jangan sampai ditinggal begitu, nggih. Baik. Tinggal satu pertemuan besok Ibu dan Bapak untuk presentasi, mudah-mudahan semuanya bisa berjalan. Harapannya presentasi ini untuk mendapatkan ide-ide Bapak Ibu yang lain begitu maksud saya. Jadi kalau di kelas saya presentasi sepertinya hampir seluruhnya, misalnya presentasi best practice, maka Pak Narko akan belajar best practice-nya Bu Nyimas, akan belajar best practice-nya Bu Nur Arliana dan teman-teman. Atau ada PTK misalnya, belajar PTK-nya teman-teman. Jadi ada ide ini. Nah, jadi belajar bersama karena memang di sini kita belajar bersama, ngoten nggih. Pak Didit sebelum ditutup, Pak. Nggih. Yang masalah mentoring, Pak. Oh, nggih pripun Pak Narko semonggo. Mentoring kebetulan kan di tempat kami kan tanggal 22 Juni. Di 22 tempatnya Juni. Bu Harti nggih. Oh, nggih. Nah, itu kalau boleh tahu kegiatannya nanti seperti apa. Kebetulan di Capdin 1 itu fasilitator dengan pesertanya banyak fasilitatornya kayaknya, Pak. Kalau yang lain kan fasilitatornya hanya 1-2 gitu kan. Capdin 1 itu fasilitatornya banyak banget. Oke, siap. Ya mungkin berarti satu fasilitator, satu peserta ya, Pak. Begini Pak Narko barangkali. Bu Harti kelihatannya nih Pak Narko. Ini orang dinas juga mau datang semuanya ini Pak Narko di Capdin 8. Di tempatnya Bu Harti ya kan di SMK 8. Gitu. Barangkali semua peserta yang ada di Kota Semarang harus ikut Pak Narko. Surat tugasnya sudah keluar belum nggih? Saya lupa yang untuk surat dari dinas. Itu sudah, Ingenser sudah. Berapa orang itu Pak? Berapa peserta Pak Kapunten? Kalau di sekitar 10 atau berapa, Pak? Oh, 10. Nggih, banyak fasilitatornya daripada pesertanya, Pak. Ini masih ketambahan di orang dinas Pak nanti. Barangkali nanti kita coba tanya Bu Harti. Siapa tahu Bu Harti monggo yang mau datang untuk orang-orang Kota Semarang begitu, Pak. Ya, sambil belajar Semarang, Pak. Tambah kabupaten mungkin, Pak. Nggih. Kalau Kota Semarang itu hanya sedikit, toh. Tempat saya hanya 1 orang. SMK 3 2, SMK 1 2, SMK 10 2. Enggak sampai 20 Pak pesertanya. Kegiatannya kalau boleh tahu Pak Didit. Kegiatannya sama seperti ini Bapak, ada permasalahan apa silakan ditanya jawabkan begitu. Oh, ada. Sami. Jadi ada permasalahan apa ditanya jawabkan sehingga tidak ada permasalahan. Mudah-mudahan buku pedoman gurunya jadi begitu. Oh gitu, hanya khusus pedoman guru ya, buku pedoman guru ya Pak? Ya, buku pedoman guru saja. Karena yang kemarin saya back practice sama PTK kan nggak ada mentoring. Nggak ada ya Pak ya? Nggak ada. Oh, nggak ikut barangkali nggak ditunjuk. Yang best practice ada mentoring Bapak?
Saya kok nggak dapat ya. Berarti tidak terwakili. Saya sama Pak Arif waktu itu. Oh, nggih. Monggo Bu Arti sebelum closing statement ada pertanyaan di Pak Narko. Besok mentoring di tempat panjenengan antara fasilitator dan peserta kok banyak fasilitatornya. Mintanya diundang semuanya Bu Arti, Pak Narko. Saya insya Allah hari Rabu hari Rabu Hari Rabu tanggal 22. nggih siap Pak. Nggih Pak Kabupaten. Saya kira itu Pak. Ini kesempatan ini sudah luar biasa. Saya banyak belajar. Ngaten Pak Didit. Baik, terima kasih Bu Harti, Ibu dan Bapak. Matur nuwun atas kehadirannya, semoga bermanfaat. Nun sewu kalau misalnya tiba-tiba Japri lupa menjawab, Bu Nur, saya lupa betul Pak Bu Nur. Sudah tak klik lupa menjawab ada apa mungkin seperti itu. Mohon izin jadi ya lupa. mungkin Pak Didit sibuk sekali saya. Boten. Maaf ganggu. Boten apa-apa. Sudah ketutul ada tamu mungkin jadi lupa seperti itu pangapunten. Jadi dan Bapak matur nuwun bukan Sukmia, matur Pak Narko, matur teman-teman semuanya. Semoga senantiasa diberi kesehatan barokah keluarganya, umur yang barokah nggih bukan Sukmia. Amin. Sukmia sudah sepuh tapi umurnya sudah sangat luar biasa. Insyaallah berbagi. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.